Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Behind the Line: Escape to Dunkirk yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang sekelompok tentara Inggris yang ditangkap oleh Nazi. Salah satunya bernama Danny. Dia adalah seorang petinju terkenal. Komandan Nazi memaksa Danny untuk bertarung melawan anak buahnya. Bersamaan dengan itu, tentara Inggris merencanakan pelarian ketika Danny sedang bertarung. Nasib dan kebebasan mereka bergantung pada berapa lama Danny dapat berdiri di atas ring. Bagaimanakah nasib mereka? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan beberapa tentara Inggris yang sedang menunggu musuh di galian tanah buatan. Ketika mereka semua asik ngobrol dan bercanda, tiba-tiba salah satu dari mereka tertembak oleh musuh. Karena serangan musuh yang terlalu banyak, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan menghampiri beberapa rekannya yang berada di belakang. Jumlah prajurit yang tersisa hanya sedikit. Mereka tidak akan mampu menahan serangan lebih lama. Komandan menyuruh mereka untuk mundur dan menuju ke suatu tempat bernama Dunkirk. Skin berpindah kepada Danny dan Billy yang tersesat karena tertinggal oleh prajurit lainnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke arah utara. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pemukiman kecil di mana ada seorang wanita dengan kudanya di sana. Saat mencoba bertanya, Billy dan Danny malah ditodong senjata oleh ayah dari wanita tersebut. Danny berkata bahwa ia butuh sebuah peta menuju ke Dunkirk. Wanita tersebut bersedia untuk membantunya. Sementara itu, ayah dari wanita tersebut malah melaporkan keberadaan Billy dan Danny ke tentara Nazi. Dengan pasrah, akhirnya mereka menyerahkan diri dan sekarang menjadi tawanan Jerman. Di sana sudah ada beberapa tentara Inggris yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Lalu datang tentara Nazi bernama Drexler. Ia mencari seorang yang bernama Danny Finnegan. Perlu diketahui, Danny ini merupakan seorang petinju hebat pada zamannya. Dan Drexler pun meminta Danny untuk melawan anak buahnya di arena tinju. Danny bersedia melawan anak buah Drexler dengan syarat rekan senegaranya harus dibebaskan. Namun Drexler menolak dan tetap memaksa Danny untuk melawan anak buahnya. Saat para tawanan sedang mandi, mereka semua mengamati penjagaan yang ada di sekitar dan melihat seorang kurir yang tidak bersenjata. Beberapa saat kemudian, Danny dan William diajak untuk bertemu Drexler. Drexler memberikan penawaran kepada Danny supaya mau bertarung dengan anak buahnya. Namun Danny masih menolaknya karena merasa penawaran dari Drexler tidak cukup bagus. Lalu Drexler memutuskan untuk menjadikan William sebagai samsak. Melihat itu, Danny langsung setuju dan bersedia melawan anak buah Drexler. Namun Drexler merasa Danny telah melewatkan kesempatan pertama dan William pun dihabisi hingga tewas. Kemudian Danny yang bersiap-siap untuk latihan didatangi oleh Drexler. Drexler meminta kepada Danny untuk kalah di ronde 10 nanti. Dan Drexler pun pergi dari situ. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Danny melawan anak buah Drexler bernama Bartok Ross. Sebagai seorang teman, Billy meminta kepada Danny untuk memenangkan pertandingannya. Dan pertarungan pun dimulai.
Ketika pertarungan sedang berlangsung, seorang wanita bernama Cantale mencoba menyusup untuk membunuh perwira Naji yang telah membunuh ayahnya dulu. Namun aksinya tersebut gagal. Sementara itu, Dani terus mengejar musuhnya sekuat tenaga, dan pada akhirnya Dani memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu, Dani didatangi perwira Naji lainnya yang memuji kemampuan bertarungnya, dan Dani ditantang untuk melawan seorang juara sejati bernama Maximus. Drexler berkata, kali ini Dani harus menuruti perintahnya. Kalau tidak, semua teman Dani akan dibom tanpa ada yang tersisa. Keesokan harinya, mereka semua membuat keributan supaya Dani bisa menghampiri kurir berkuda yang ternyata adalah seorang wanita. Wanita kurir itu mengatakan bahwa Dani telah mengacaukan rencananya untuk membunuh perwira Naji. Dani meminta kepada wanita tersebut untuk mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Mungkin ini akan menjadi rencana Dani ke depannya. Saat di dalam ruangan, Dani meminta Maurice untuk mengirim pesan yang akan dikirimkan ke Cantale. Isi pesan tersebut yaitu Cantale harus mengumpulkan orang setempat supaya datang di dalam pertarungan melawan Maximus nanti. Setiap orang yang datang harus memakai mantel. Ketika pertarungan berlangsung, mereka harus menyelinap keluar satu persatu untuk melarikan diri. Dan Dani akan keluar terakhir melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Begitulah rencana mereka nanti. Karena jika rencana ini tidak berhasil, mereka semua akan dibawa ke penjara Jerman dan pastinya di sana mereka akan lebih menderita lagi. Keesokan harinya, mereka semua yang sedang bekerja kuli kemudian membuat rencana untuk mengirimkan pesan lewat kertas ke Cantale. Billy bersedia untuk mengorbankan tangannya. Namun yang terkena malah tangan temannya sendiri. Sementara itu, Dani langsung menuju ke gerobak untuk menaruh pesan kertas yang dibuatnya supaya dibaca oleh Cantale. Dani pun masih diragukan oleh rekannya. Apakah ia bisa bertahan lama di atas ring? Jadi, hidup mati rekannya bergantung kepada berapa lama Dani mampu bertahan di atas ring. Mendengar hal itu, Dani pun langsung berlatih keras supaya dapat mengalahkan Maximus nanti. Lalu Drexler datang dan meminta Dani untuk mengerahkan semua kemampuannya di pertandingan tersebut. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Dani melawan sang juara sejati yaitu Maximus. Sementara itu temannya yang lain menjalankan rencana untuk kabur dari situ. Dan kita lihat muka Dani sudah bonyok karena lawannya yang mempunyai badan yang begitu besar. Satu persatu temannya berhasil kabur. Di sisi lain, Dani mencoba terus bertarung supaya temannya bisa kabur semua. Dani meminta Billy untuk mengecek pintu belakang di mana ia akan kabur nanti. Sayangnya rencana tersebut sudah diketahui dan sekarang pintu tersebut sudah ditutup oleh tentara Naji. Dani meminta Billy untuk segera pergi sebelum semuanya berakhir. Dani pun berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Cantale akhirnya berhasil menggorok leher komandan Naji untuk balas dendam. Terlihat Drexler seperti tidak peduli ketika komandannya dibunuh. Mungkin ia merasa kesal karena anak buahnya yang bernama Bartokros yang dipindah tugaskan oleh komandannya usai kalah tinju melawan Dani. Singkat cerita, akhirnya Dani terjatuh dan ia pun tewas di tempat sebagai pahlawan. Di akhir film, Billy berhasil kabur dan sekarang sedang menuju ke kota Dunkirk. Berkat Dani, akhirnya mereka semua menemui kebebasan yang telah lama dinanti. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Behind the Line Escape to Dunkirk. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Capruk.